Selamat pagi adik-adik sekalian, Shalom. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini di dalam pelajaran 11. Judulnya adalah Menghormati Keputusan Allah. Diambil dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai dengan 25. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini karena kami boleh berkumpul bersama-sama lagi bertemu walaupun di dalam online. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini, kami ingin mengenal lebih dalam lagi Tuhan, lebih banyak lagi tentang Engkau, karena itu ajarkan kami pada pagi hari ini dengan pelajaran yang baru. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan belajar tentang kedaulatan Allah atau menghormati keputusan Allah. Dan kita juga akan belajar bagaimana kita menghormati atau menghargai orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Adik-adik mulai bertanya-tanya, bukan cerita apa di dalam Alkitab yang berhubungan dengan kedua hal tadi. Kita akan melihat dulu ceritanya atau ayat-ayat Alkitabnya dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai dengan 25. Kitab 1 Samuel. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelech, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, Aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi,
Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu, dan kepada Abner bin Ner katanya, "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Maka jawab Abner katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati. Karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Saul mengenal suara Daud. Lalu ia berkata, "Suaramu kah itu, anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, 'Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain.' Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung." Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Nah, adik-adik sudah lihat ya, sudah mengerti sekarang, dan sudah ada bayangan siapa yang akan kita bahas nanti dari pengulasan atau dari penjelasan dari Pastor Alex. Kita akan mengerti bagaimana Saul dan bagaimana Daud. Nah, untuk jelasnya kita akan dengarkan bersama-sama ya penjelasan dari Pastor Alex. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari 1 Samuel 26. Ayat-ayat emas yang akan kita renungkan adalah ayat 9 dan 23.
Tema yang akan kita renungkan adalah menghormati yang diurapi Tuhan. Saat itu orang Zif datang kepada Raja Saul dan berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Mendengar kabar itu, Raja Saul membawa 3.000 orang tentara mencari Daud di padang gurun Zif. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa tujuan Raja Saul mencari Daud adalah untuk membunuh Daud. Dari pasal 26 ini kita mengetahui bahwa dengan kuasa Tuhan, Daud dan temannya Abisai berhasil memasuki tenda Raja Saul yang pada saat itu sedang tertidur nyenyak. Abisai dan Daud yang saat itu berdiri di samping Raja Saul yang sedang tertidur itu dengan mudahnya dapat saja membunuh Raja Saul. Namun pada saat Abisai hendak membunuh Raja Saul, Daud berkata kepada Abisai, sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan di ayat 9, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Di ayat ini, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang tidak menghormati yang diurapi Tuhan dihukum oleh Tuhan. Mari kita renungkan lebih jauh ayat 9 ini. Kata diurapi yang bahasa Ibraninya Masiah, bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai anointed, yang adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, di mana Tuhan mengkuduskan yang diurapinya itu untuk kepentingan Tuhan. Secara lebih jelas dijelaskan oleh firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 13, di mana yang diurapi Tuhan itu dikuduskan Tuhan. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kita mengerti di sini bahwa Daud diurapi oleh Tuhan dan sejak hari itu dan seterusnya Roh Kudus Tuhan berkuasa atas Daud. Artinya Daud dikuduskan oleh Roh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Kata kedua di ayat 9 yang saya ingin kita semua untuk memperhatikan dengan lebih seksama adalah menjamah, yang dalam bahasa Ibrani adalah shalah yad, yang diterjemahkan di dalam salah satu Alkitab versi bahasa Inggris stretch forth his hand, yang di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan berbuat jahat, ditafsirkan sebagai tidak menghormati, tidak menghargai, melecehkan. Kata atau frasa berikutnya di ayat ini yang saya ingin kita semua memperhatikan adalah bebas dari hukuman tanda tanya. Di dalam konteks ayat ini yang dimaksud adalah orang yang menjamah, orang yang diurapi oleh Tuhan pasti akan kena penghukuman yang datangnya dari Tuhan. Dengan memperhatikan ketiga kata atau frasa tadi, maka ayat 9 ini untuk mudahnya dapat ditafsirkan, jangan tidak kamu hargai dia. Tuhan pasti menghukum orang yang melecehkan dia yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Dari ayat emas kita yang kedua, yaitu ayat 23, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita, mereka yang menghormati yang diurapi Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 23, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kita kembali melihat kata diurapi yang dalam bahasa Ibraninya Masiah tadi. Kita juga kembali melihat kata menjamah yang dalam bahasa Ibraninya shalah yad tadi.
Namun tidak seperti di ayat 9, di ayat 23, kata menjamah ini berada di dalam konteks tidak mau menjamah. Sehingga di dalam konteks ini, kata menjamah lengkapnya tidak mau menjamah berarti tidak berbuat jahat, menghormati, menghargai, tidak melecehkan. Kalau di ayat 9 firman Tuhan mengatakan mereka yang menjamah akan dihukum oleh Tuhan, maka di ayat 23 ini secara tersurat dan tersirat firman Tuhan mengatakan mereka yang tidak mau menjamah, orang yang diurapi Tuhan, akan memperoleh balasan kebenaran dan kesetiaan yang datangnya dari Tuhan. Kata membalas di sini yang bahasa Ibraninya shub, bahasa Inggrisnya di dalam salah satu versi Alkitab bahasa Inggris gifts, yang di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari memberkati. Tuhan memberkati mereka yang tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Untuk mudahnya ayat 23 ini dapat ditafsirkan sebagai Tuhan memberkati setiap orang yang menghargai, tidak melecehkan dia yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Menggabungkan kedua ayat emas kita ini, kita mengerti secara tersurat dan tersirat bahwa firman Tuhan mengatakan, jangan tidak kamu hargai dia. Tuhan pasti menghukum orang yang tidak menghargai, tidak menghormati, melecehkan dia yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memberkati setiap orang yang menghargai, menghormati, tidak melecehkan dia yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Di 1 Samuel pasal 26 ini kita mengetahui bahwa yang diurapi oleh Tuhan adalah Raja Saul, seorang anak Tuhan, seorang manusia. Mari kita renungkan lebih jauh lagi. Apakah hanya manusia saja yang dapat diurapi oleh Tuhan? Dari Kejadian 28 ayat 11, kita mengetahui bahwa yang diurapi adalah batu peringatan, tugu. Dari Keluaran 30 ayat 22 sampai 28, kita mengetahui bahwa yang diurapi adalah kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 16, kita mengetahui bahwa yang diurapi adalah raja, yang diurapi adalah nabi. Ternyata manusia yang diurapi oleh Tuhan bukan hanya raja-raja atau nabi-nabi, orang-orang penting. Dari 1 Samuel 16 ayat 13, kita mengetahui bahwa yang diurapi adalah seorang anak muda, seorang gembala kambing dan domba. Dengan merenungkan semua itu tadi, mari kita tutup renungan kita akan menghormati yang diurapi Tuhan ini dengan penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengetahui akan siapa saja, apa saja yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita renungkan hal-hal berikut, hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengenai apakah hal-hal ini juga diurapi oleh Tuhan. Bagaimana dengan peralatan ibadah seperti Alkitab? Bagaimana dengan tempat ibadah seperti gedung gereja, atau kalau kita beribadah di rumah di dalam altar keluarga seperti rumah kita? Bagaimana dengan pendeta, dengan guru-guru sekolah minggu, dengan gembala-gembala care group, ketua-ketua KPW, sesama anak Tuhan, mentor kita di dalam iman, kakak rohani kita,
Apakah mereka-mereka ini atau hal-hal ini juga diurapi oleh Tuhan? Lalu bagaimana dengan ibadah raya di gereja? Pertemuan-pertemuan care group? Bagaimana dengan pertemuan-pertemuan di kelas sekolah minggu? Ibadah jam doa? Apakah hal-hal ini juga diurapi Tuhan? Lalu bagaimana dengan ibadah altar keluarga? Dengan pernikahan kita? Dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita, apakah hal-hal ini juga diurapi oleh Tuhan? Dari renungan kita atas ayat-ayat tadi, kita mengetahui secara tersurat dan tersirat firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa semua tadi hal-hal atau mereka-mereka yang saya sebutkan tadi dapat diurapi oleh Tuhan. Dan dari konteks Alkitab kita mengetahui pada saat seseorang atau sesuatu diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus Tuhan berada padanya dan mengkuduskan seseorang atau sesuatu itu untuk kepentingan Tuhan, maka bukan lagi seseorang atau sesuatu itu yang kita hadapi, tetapi Roh Kudus Tuhan yang sudah diurapkan dan berada pada seseorang atau sesuatu itu yang kita hadapi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan jangan tidak menghormati, jangan tidak menghargai, jangan melecehkan seseorang atau sesuatu yang sudah diurapi oleh Tuhan. Karena dengan tidak menghormati, tidak menghargai, melecehkan seseorang atau sesuatu yang sudah diurapi oleh Tuhan, artinya kita tidak menghormati, tidak menghargai, melecehkan Roh Kudus Tuhan. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pada masa Nabi Samuel dan nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan mengurapi dengan minyak pengurapan, minyak urapan. Dan Tuhan melakukan pengurapan ini dengan mempergunakan hamba-hambanya. Di hari-hari ini, urapan Tuhan diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus Tuhan. Tuhan mempergunakan hamba-hambanya, anak-anaknya yang di dalam mereka ada Roh Kudus Tuhan melalui doa untuk mengurapi seseorang atau sesuatu yang Tuhan mau urapi. Untuk memudahkan penerapan dari renungan kita kali ini, anggap sajalah seseorang atau sesuatu itu adalah kata itu di dalam tanda kutip. Perhatikan hal berikut. Anda percaya itu datangnya dari Tuhan? Pertanyaan selanjutnya adalah Anda menyerahkan itu di dalam tanda kutip untuk kemuliaan Tuhan? Pertanyaan selanjutnya lagi, Anda mendoakan itu di dalam tanda kutip dengan penuh iman? Jika jawaban Anda adalah benar atau iya untuk ketiga pertanyaan ini, maka itu yang adalah seseorang atau sesuatu adalah seseorang atau sesuatu yang diurapi oleh Tuhan. Maka 1 Samuel 26 ayat 9 dan 23 berlaku di dalam situasi ini. Jangan tidak kamu hargai itu di dalam tanda kutip. Tuhan pasti menghukum orang yang melecehkan itu di dalam tanda kutip yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memberkati setiap orang yang menghargai, tidak melecehkan itu di dalam tanda kutip yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Penerapannya adalah hormatilah itu di dalam tanda kutip. Hargailah itu di dalam tanda kutip. Jangan lecehkan itu di dalam tanda kutip. Contoh gampangnya adalah pekerjaan Anda. Anda percaya pekerjaan Anda datangnya dari Tuhan? Anda menyerahkan pekerjaan Anda untuk kemuliaan Tuhan? Anda mendoakan pekerjaan Anda dengan penuh iman setiap hari?
Kalau jawaban Anda atas ketiga pertanyaan ini adalah iya, benar, maka 1 Samuel 26 ayat 9 dan 23 berlaku bagi Anda. Jangan tidak Anda hargai pekerjaan Anda. Tuhan pasti menghukum Anda yang melecehkan, tidak menghormati, tidak menghargai pekerjaan Anda yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan itu. Sebaliknya, Tuhan memberkati setiap Anda yang menghargai, yang menghormati, yang tidak melecehkan pekerjaan Anda yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Penerapannya adalah hormatilah pekerjaan Anda, hargailah pekerjaan Anda, jangan lecehkan pekerjaan Anda. Satu contoh lagi, suami, istri, anak Anda. Anda percaya suami, istri, anak Anda datangnya dari Tuhan? Anda menyerahkan suami, istri, anak Anda untuk kemuliaan Tuhan? Anda mendoakan suami, istri, anak Anda dengan penuh iman setiap hari? Kalau jawaban Anda atas ketiga pertanyaan ini adalah iya, benar, maka 1 Samuel 26 ayat 9 dan 23 ini berlaku untuk Anda. Jangan tidak Anda hargai suami, istri, anak Anda. Tuhan pasti menghukum Anda yang melecehkan, tidak menghormati, tidak menghargai suami, istri, anak Anda yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memberkati setiap Anda yang menghargai, menghormati, tidak melecehkan suami, istri, anak Anda yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Penerapannya adalah hormatilah suami, istri, anak Anda. Hargailah suami, istri, anak Anda. Jangan lecehkan suami, istri, anak Anda. Saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita dipermuliakan. Alkitab mengatakan anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik, sudah jelas bukan? Luar biasa ya, Daud itu bagaimana dia taat kepada Allah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah, 1. Daud percaya bahwa pemimpin itu datangnya berasal dari Allah. Jadi, di dalam pikiran dia, kalau pemimpin berasal dari Allah, maka kalau pemimpin itu melakukan hal yang buruk, maka Allah yang akan bertindak. Oleh karena itu dia tetap, bagian dia adalah dia tetap menghormati atau menghargai orang yang sudah dipilih Allah itu. Yang kedua adalah menghormati keputusan Allah. Adalah sikap yang menjadikan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Sehingga kita dapat melihat orang lain dan dalam keadaan apapun sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kita harus menghargainya. Nah adik-adik, kiranya dengan cerita ini dan dengan kesimpulan ini, itu bisa diterapkan atau diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya ingatkan bahwa ayat hafalannya itu dari 1 Samuel 26 ayat 23 yang mengatakan Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan kau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang mengurapi Tuhan. Adik-adik, sebelum saya menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, saya ingatkan adik-adik untuk tetap setia di dalam memberikan persembahan, ya. Nah, nanti kalau adik-adik boleh mentransfernya kepada rekening ini, atau adik-adik boleh mengumpulkannya setiap minggu. Nanti seperti biasa pelajaran ke-13, adik-adik boleh mentransfer keseluruhan uang yang sudah dikumpulkan adik-adik dari setiap minggu itu, dikumpulkan untuk menjadi persembahan.
bagi gereja kita, untuk kelangsungan dan pembangunan gereja kita. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pagi ini. Kami boleh belajar dari bagaimana Daud menghormati Tuhan dan menghormati orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ajar kami untuk tidak menjadi orang hakim di dalam kehidupan kami Bapa, tetapi kami hanya melihat bagaimana Tuhan bertindak dan bagaimana Tuhan sudah merancangkan sedemikian rupa hal-hal yang benar yang harus kami lakukan. Kami serahkan minggu yang akan datang di dalam tangan Tuhan, di dalam kami menjalankan aktivitas kami. Dan kami serahkan juga pagi ini, hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik.